Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam berinvestasi agar tidak mengalami kerugian. Caranya dengan memahami karakter investasi dan mengenali resikonya sebelum memilih produk investasi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi, tawaran berbagai bentuk investasi juga semakin beragam. Masyarakat diminta tetap bijak dalam memilih instrumen investasi dengan mengenali betul produk investasi yang ingin diambilnya. Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Horas Terihoran menyampaikan hal tersebut dalam webinar Bijak Berinvestasi. Menurut Horas, setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebelum memilih produk investasi, yakni memahami karakter investasi terhadap laju inflasi serta mengetahui tingkat risikonya. Jadi kita harus memilih produk-produk keuangan yang bisa mengalahkan inflasi tadi. Ya, artinya supaya kita tetap punya daya beli yang baik. Nah, jangan sampai nanti uang yang kita miliki akhirnya nilainya berkurang karena kita salah memilih produk-produk investasi, gitu ya. Nah, dalam berinvestasi selalu ada risiko. Jadi dalam berinvestasi itu keliru sekali kalau ada orang yang bilang bahwa setiap hari cuan, gitu ya. Nggak ada yang namanya cuan tiap hari. Jadi akan ada saat di mana kita mendapatkan keuntungan, tapi di saat lain mungkin kita akan mengalami kerugian. Makanya tadi kita harus pahami dulu risikonya. Selain itu, Horas juga mengajak masyarakat untuk mengingat 2L, yaitu legal dan logis, dalam memilih instrumen investasi. Legal artinya memastikan entitas yang menawarkan produk investasi adalah entitas resmi yang terdaftar di OJK. Sedangkan logis tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar. Ya, mereka pakai istilah-istilah mengaburkan makna risiko tadi, gitu ya. Member lah, bonus inilah, bonus itu segala macam, gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita benar-benar akal sehat kita kalah dan kita akhirnya tergoda dan uang kita hilang. Lebih lanjut, Horas mengatakan OJK akan terus melakukan literasi bijak berinvestasi bagi masyarakat, mengingat masih sering terjadi kasus masyarakat yang menjadi korban investasi bodong atau investasi ilegal. Meskipun OJK selalu melakukan pengawasan dan sudah menutup banyak entitas investasi ilegal, namun entitas baru selalu bermunculan. Berdasarkan data Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, di tahun 2023 terdapat 2.288 entitas keuangan ilegal yang dihentikan kegiatannya oleh OJK. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan tahun 2022, di mana hanya 895 entitas keuangan ilegal yang dihentikan aktivitasnya. Kerugian masyarakat akibat aktivitas keuangan ilegal di tahun 2023 mencapai 603,9 miliar rupiah. Entitas keuangan ilegal tersebut berupa pinjol ilegal, investasi ilegal, dan gadai ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.